Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Happy? Senang? Semangat? Terus? Senang ketemu teman yang udah lama. Reuni. Oke, baik, kita samakan kalimat yang tadi keluar dari teman-teman. Senang, bahagia, happy, semangat. Jadi satu kata bahagia. Apa teman-teman? Bahagia. Jika nanti gua tanya apa kabar guru hebat, jawabnya saya bahagia. Apa kabar guru hebat? Saya bahagia. Yakin bahagia? Yakin. Cuma anu gaduh sametan. Kurang gitu ada dipangbayarkeun. Oh, no. Barudak ayeuna bayi karek usia 2 tahun ditanya ku sasa. No. Betulin, Bu. Dan itu sangat bahagia orang tuanya karena anaknya bisa bahasa Inggris. No doang. Ajarin tuh yes. Oke. Apa kabar guru hebat? Saya bahagia. Kita samain yuk. Apa kabar guru hebat? Saya bahagia. Tadi pagi teman-teman dikasih kertas. Ada? Ada. Oke. Dipegang kertasnya? Pegang. Oke. Pagi-pagi kan teman-teman disuruh meremas. Sekarang coba remasannya dibuka. Nah, dikumahakeun atuh sampai ka sore gitu. Lincah teh. Sudah dibuka, dirapihkan serapi-rapihnya. Itu soalnya. Yang biru bawa kertas, yang biru. Yang biru tidak bawa kertas. Yang sobeknya parah boleh minta ganti. Bu guru bawa kertasnya ke sini. Kira-kira kalau kita akan melakukan senam, baiknya bagaimana teman-teman? Berdiri, silakan berdiri sebentar. Di program training buat itu, siapa yang berani bicara dia dapat hadiah. Mana tadi yang jawab berdiri? Assalamualaikum. Ya Allah, sudah lama tidak jumpa. Apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, kita akan melakukan senam. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Persiapan. Tadi teh bilang berdiri mesti 10 kali, tapi tidak ada yang ngomong. Begitu ya. Jadi perbaiki kalimat kita ke anak-anak, ya. Perbaiki kalimat kita ke anak-anak. Jadi motivasi yang ditariknya bukan sok berdiri baris yang bukan. Tapi kalimat dari awal tadi buat bicara di bandungannya, dan itu diimplikasikan di sekolah masing-masing. Understand? Oke. Kertas yang tadi sudah rapi dipegang teman-teman. Minta lagi. Oh, ada yang minta lagi. Nah, di sekolah, bu guru mau itu kaki kanan. Coba tanya temannya, yakin nggak itu kaki kanan? Yakin. Oke, siap. Kita akan senam. Kertasnya dipegang di sini. Satu pakai tangan kanan. Sebentar. Kayaknya harus pindah tempat. Tunggu. Sebentar. Tapi kalau misalnya juga satu kan tukar. Tapi gimana bahagia? Mengira sini mengira. Oh, sama ini ada jadi. Oke, baik. Siap. Yuk, teman-teman kakinya ke depan. Kertasnya dipegang. Bu guru boleh buat minta kertas. Punya siapa ini? Oke. Yuk.
Oke. Tepuk oke. Aku oke. Tunjuk. Kamu oke. Semua oke. Hebat. Ujung-ujungnya ganti ya. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren. Tepuk keren. Aku keren. Kamu keren. Semua keren. Bahagia. Oke. Ayah tante nggak mau nunjuk temannya keren temannya. Tunjuklah temannya keren. Baik teman-teman, sekarang silahkan kertasnya dibikin bola. Dibikin bola sudah? Angkat tangannya yang sudah. Kita tunggu dulu Enung belum selesai. Jadi sebut nama anaknya, ya, dan disemangati anaknya. Sudah semua? Sudah. Coba lihat punya Fitri, keren. Punya Mira bagus nggak Fitri? Bagus. Oh, yang ditanya siapa sayang? Fitri. Jadi ngomongnya gantian, oke? Apakah karena ini belum diturunkan dua berarti dapat hadiah? Jadi harus sudah tadi sudah diturunkan. Oke. Baik, turunkan semua tangannya. Sudah diturunkan? Oke. Cari pasanganmu dua orang. Sudah? Bu Aan punya 3 hadiah. Siapa yang mau hadiah? Coba berpegangan dengan pasangannya. Ada yang tidak punya pasangan? Punya pasangan nggak? Mana pasangannya? Oke. Baik. Teman-teman, Bu Nurul sini. Tangan kiri satu orang, tangan kanan sini. Bu Nurul mana? Mana Ibu Nurul? Nah, tangannya dipeluk ke teman pasangannya. Sudah? Duduknya dienakin. Kamu pasangannya siapa, Fitri? Sudah? Kertasnya disimpan satu, dipegang satu. Mau yang mana yang dipakai? Punya Neni atau punya Seni yang mau dipakai? Punya Neni. Baik. Sudah? Tangan yang digandeng ke temannya tidak dilepas. Ya, yang digunakan adalah tangan kiri Seni sama tangan kiri Neni. Nah, begitu. Siap? Ya. Teman-teman, kita akan lomba merapihkan kertas dengan 2 tangan berbeda. Siap? Kalau teman-teman mau tertawa dulu 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman. Terima kasih Bu Nurul. Sudah siap? Bu Aan punya 3 hadiah. Oh, hadiahnya berarti dua-dua. Tidak ada jurinya. Jurinya siapa? Allah sama diri sendiri. Gak kete si kaki makatiku hayang menang. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke, sudah. Bu Aan cuma punya 3 kan? Aku uang yang duluan. Jurinya siapa? Yang ngasih hadiah siapa? Terserah Bu Aan. Bolanya dilempar ke baskom Ibu Yati sama Ibu Sinur. Silakan berdiri Ibu. Nanti maka dengarkan perintah Ibu Guru. Ibu Guru
yang mana? Semua harus kompak dari ujung sampai ujung. Yang manis apa? Yang manis. Siapa suka hati panggil Bu Aat? Yang Aat. Yang mana? Yang manis. Good job. Itu namanya branding. Boleh nggak sih Bu, aku begitu? Misalnya, kamu mau apa panggilannya? Bu Gemoy. Boleh Bu. Bu Aat itu ngajar dari 97 sampai sekarang, tetap aja dipanggilnya manis karena itu brandingnya Bu Aat. Jadi mama bisa pilih Bu Aat tengah mau belas on, tengah mau lipen setip karena sudah Manis. begitu. Misalnya Bu Mira brandingnya dirinya mau cantik boleh. Misalnya Ibu Wapa mah mau tinggi. Kayak Bu Ike mah dari ujung sampai ujung dipanggilnya Bu Jerapah. Misalnya Ibu mau yang apa Ibu? Bu Omes. Oke, dengarkan teman-teman. Hari ini ada 2 teman kamu yang akan bertugas berkeliling ke depan kamu. Nanti kalau sudah ada di depan kamu baru boleh dilempar. Setuju? Setuju. Hari ini ada 2 teman kamu yang bertugas akan berkeliling ke depan kamu baru dilempar. Oke? Oke. Silakan Ibu Yati dan Ibu Sinor berjalan. Yang ini mah dewasa. Oke. Itu jadi Sebaiknya melemparnya bukan begini nak, tapi dari sini. Coba ya, sini Yati sini. Nah, begitu. Jadi langsung dibetulin, langsung diajarin. Ada loh anak anu terus ngalemparnya tuh. Coba dari teknik lain, coba dari teknik lain, coba dari teknik lain. Itu kapan dilakukannya? Masa MPLS di setiap pagi. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Silakan duduk kembali. Nah, apakah dari bola yang terkumpul masih bisa digerakkan? Bisa. Ngapain kira-kira? Mana? Ngapain kira-kira? Dibuat bowling. Terus apa tadi? Ada berhitung. Apalagi? Memindahkan. Apa Bu? Estafet. Jangan ragu-ragu bilangnya. Apalagi? Melempar tadi sudah sayang. Menangkap sudah tadi sama baskom. Apalagi? Menghitung sudah tadi kata Ibu Dewi. Menjepit, mengelompokkan. Kira-kira imbasnya ke kreatif ngapain? Mencap boleh. Jadi tolong bantu Bu Aci nih, Bu Yati. Dari kertas ini aja seharian nggak angus-angus. Banyak banget alasan Bu Guru bosen cenah, tarere anaknya karena Bu Guru nggak mencari ide lain. Nah ini kalau ini dicecat kanu cat, jadi bisa mencap ada teksturnya. Kira-kira kreativitas dari ini apa lagi? Sudah tadi menjepit, merobek. Jadi apa? Jadi kolase. Masih panjang kali lebar Bu. Atau dikasih air jadi apa? Jadi bubur. Tuh udah sabaraha eta kegiatan kamu ditulis? Ya betul. Karena menggunting bisa. Karena Bu Guru berpikirnya meremas saja ya sudah selesai sampai situ. Makanya, terima kasih Ibu. Silakan duduk kembali. Makanya kalau Ibu mencari ide main harus ditulis. Kira-kira dari meremas itu anaknya jadi sabriji. Ditulis Bu. Yang pertama dilakukan, jangan dulu tanya AI, jangan dulu tanya AI, jangan. Tapi
berpikirlah dulu supaya otak kita terbiasa berpikir. Jadi dari meremas ini tadi teman-teman dapat melempar, menangkap, mencap, menggunting, merobek, kolase, berhitung, tuh, mengelompokkan, suka-suka ya teman-teman. Nah misalnya dari meremas ini bisa nggak ke seluruh tema? Bisa Bu, bisa ke seluruh tema. Jadi komo ayeuna deep learning, ya acan kalau MPLS nya kali ngobrol. Komo ayeuna deep learning. Deep learning itu mendalam Bu. Tadi yang kita udah bicarakan itu deep learning. Jadi prosesnya itu deep learning itu bertingkat-tingkat dari yang mudah sampai ke yang susah. Dan tidak semua anak harus dapat 10 cara. Misalnya Bu Dede menganti cara, nggak masalah. Bu Yanti genep cara, nggak masalah. Ibu Haji 10 cara, nggak masalah. Berarti standar kelulusan Bu Haji sudah di atas rata-rata. Begitu. Understand Ibu Guru? Yes. Tepuk oke. Yuk. Kamu oke? Semua oke? Hebat. Karena belum oke. Angkat tangan kanannya. Sekarang sentuh dagu teman yang ada di kanannya. Oke. Angkat tangan kanannya. Luruskan tangan kanannya ke depan. Dilipat beserta tangan kirinya. Digulung, bilang sik asik. Tuh, 2, 3. Sik asik, sik asik. 2 kali aja. Oh, mau 4 kali? Boleh. Sik asik, sik asik. Bilang 1, teman-teman tepuk pundak temannya, bilang woi. Suaranya bukan suara cempreng, tapi suara dalam dada. Woi. Oke, 1. Tidak teriak sayangku, pakai suara dada. Angkat tangan kanannya. 1. Bagus. Kanan sayang. Oh ya. Jika buat bilang 2, oh ya gak ada temennya. Ya. 1. 2. 2. 3. 3. Sik asik, sik asik, jos. 1, 3, 2. Tadi berapa kata buat? 1, 3, 2. Dengarkan polanya. 1, 2, 3. Sik asik, sik asik, jos. 3, 2, 1. Sik asik, sik asik, jos. 1, 3, 2. Oke, good job. Tepuk tangan buat semuanya. Hebat. Lanjut Bu Asri. Nah, kenapa sih mesti kikituan heula? Ibu harus dinaikin dulu. Semangatnya anak tuh harus dinaikin. Ini mah barang datang, silahkan duduk yang rapi, tangan dilipat di atas lampu, mulut dikunci, alah terusung. Robah, nggak robah. Siap. Nah ini, siapa yang tahu lagu Hari Apa Sekarang? Oke, Bu Yanti dapat hadiah. Alhamdulillah. Hari apa? Hari apa? Hari apa sekarang? Pindahin ke Soga. 1, 2, 3. Satu jari, satu jari, satu jari, tak tak tak. Oke, 1 jari Mina, 1 jari saya. Iya, bukan 5, 1 jari. Oke, teman-teman, 1 jari tiap tap begini. Oke, siap. Tuh, 2, 4. Satu jari, satu jari, satu jari, tak tak tak. Tunjuk atas, tunjuk bawah, atas bawah, tak tak tak. 2 jari,
dua jari, tap tap tap. Tunjuk kanan, tunjuk kiri, kanan kiri, tap tap tap. Tiga jari, tiga jari, tiga jari, tap tap tap. Tunjuk Depan, tunjuk belakang, depan belakang, tap tap tap. Empat jari, empat jari, empat jari, tap tap tap. Tunjuk dalam, tunjuk luar, dalam luar, tap tap tap. Lima jari, lima jari, lima jari, tap tap tap. Goyang kanan, goyang kiri, kanan kiri, tap tap tap. Ulang dari 4. 2, 3, go. Empat jari, empat jari, empat jari, tap tap tap. Tunjuk dalam, tunjuk luar, dalam luar, tap tap tap. Lima jari, lima jari, lima jari, tap tap tap. Goyang kanan, goyang kiri, kanan kiri, tap tap tap. Bisa? Bisa, Kira-kira ini bisa nggak dipakai ke anak-anak? bisa. Upgrade ya teman-teman. Baik, lanjut Bu Asri. Nah, teman-teman, ini adalah afirmasi yang harus teman-teman tekankan di masa-masa MPLS. Lingkuan hiji-hiji. Coba Bu Fitri baca nomor 1, Bu Fitri. Bu Fitri, itu mah Fitriana. Aku anak hebat. Terus, Aku berani sekolah sendiri. nah, kira-kira make sense nggak ini? Aku anak hebat, aku berani sekolah sendiri untuk anak baru, make sense nggak ini? Nah, jadi ini terus dilakukan. Bahkan kalau diterima insan itu ini di WA kan ke orang tua. Seminggu sebelum masuk sekolah ini sudah sama orang tua sudah digaungkan. Sudah digaungkan 1 hari 7 kali ucapan. Jadi biasanya yang nangis itu puluhan, sekarang enggak, cuma 1, 2, 3 orang. Itu pun yang punya kebiasaan lain anaknya. Kalau anak-anak yang sudah dikasih afirmasi itu udah jalan-jalan aja. Biasanya kita kasih spend waktu itu seminggu sampai 2 minggu, boleh ditungguin. Sekarang enggak, hanya seminggu. Karena cuma ada beberapa anak. Jadi kalau misalnya ibu guru ini tidak dilakukan ke orang tua, maka lakukanlah di sekolah sebelum belajar. Jadi teman-teman, bu guru 1 kali, teman-teman 1 kali ya. Aku anak hebat. Aku anak hebat. Aku berani sekolah sendiri. Aku berani sekolah sendiri. Aku anak hebat. Aku anak hebat. Aku berani sekolah sendiri. Aku berani sekolah sendiri. Nah, ini bisa dilakukan 7 kali. Kenapa 7 kali? Ada filosofinya. Dan ini juga hasil diskusi dengan psikolog. Nah, teman-teman misalnya biasanya MPLS berapa minggu teman-teman? 2 minggu. Nah, kalau prima insani 3 bulan. Jadi 3 bulan. Dan prima insani itu sudah tidak goyah dengan kalimat pertanyaan orang tua. Nanaonan wae dari sekolah, ngajar sekolahin ke kita kalau mau begitu. Jadi anak-anak setelah bulan keempat tuh udah rapi, Bu. Tinggal anak-anak yang spesial. Setidak-tidaknya ibu guru melakukan 1 bulan atau upgrading dari 2 minggu. Jadi misalnya ini disepakati dengan seluruh kelas A, B, P, G, disepakati kalimat yang nomor 1 tuh mau berapa hari. Misalnya 2 hari itu udah aman, ganti berarti kalimatnya. Misalnya 2 hari itu masih riweuh orang tua nama afirmasi itu orang tuanya. Mama jajan di luar, mama tidak masuk sekolah. Oke. Dan ini yang kedua, aku datang ke sekolah dengan senyum ceria. Dan semua sekolah kan sudah melakukan penyambutan anak. Bu, kalau pagi-pagi itu jangan sibuk ngurusin akademik, jangan sibuk ngurusin dokumentasi, jangan Bu. Sambut dulu anaknya. Mau kepala sekolah, mau TU, mau guru, sambut dulu. Gak lama kok, gak berjam-jam.
Berdiri dulu di depan kelas masing-masing. Ada yang berdiri piket di depan gerbang. Kalau misalnya buat anak tegaduh gerbang, ada mau? Buat tegaduh gerbang, ya mau. Buat aku tidak bisa nyari guru nanya, sila harapan pantok atuh. Gitu. Terus pada usaha terima bantuan. Jadi biasakan Bu, ibu gurunya sendiri tuh harus sudah senyum. Jangan-jangan anaknya rewel, ibu naon kita ngehara yang setelahnya aja seri-seri lagi gitu. Ya sok aja lah tuh. Namun sekira-kira hari itu ibu rudet, kamu tuh bisa diajak. Jadi sasaran nih, kamu tuh bisa diajak. Isu kene geus ngaWA, tong dibuka WA. Jadi ingat Bu, kalau ibu mau mendapatkan kasih sayang dari anak ibu, maka ibu keluarin dulu kasih sayangnya. Jadi penuhin dulu Bu, pagi-pagi itu tangki kasih sayang anaknya. Berdiri tegak, senyum. Assalamualaikum. Baik, maju Bu Asri. Ini ya contoh afirmasi ya. Nah, ini loh Bu, kunci dari kegiatan MPLS. Yang pertama, anak dibiasakan, bukan diceramahi. Teusum Bu, teusum. Tapi dibiasakan. Seperti tadi afirmasi, salam itu dibiasakan. Yang kedua, dilakukan lewat bermain, lewat lagu, lewat cerita, dan contoh langsung. Kabayang tadi disuruh seri. Ibu dulu yang seri. Nanti anaknya ikut seri. Gerasok. Useni wedes nyenir we titik anaknya nu tadi nah yang balik tertulus dari wajah guruna berseri-seri. Karena ada kalimat terakhir, guru jadi teladan utama. Wayahna ibu ndak abi mabenten atuh sampai main sana abi magajina alin tong ngurus gaji. Apakah ibu guru dengan gaji kecil masih bisa makan? Masih bisa jalan-jalan? Masih bisa internetan? Berarti itu masalah ya gaji. Betul gak? Lanjut Bu Asri. Oke teman-teman, keluarkan kertas teman-teman yang Bu Aat tugaskan. Kunaon teh ngaranna? Enakeun. Sama alat tulisnya. Apa alat tulisnya? Perasaan teman-teman saat ini. Bu, apa mah biasa ngagambar? Bisa. Sudah? Pokoknya mah apa saja yang menggambarkan hati teman-teman saat ini. Sudah? Besar, kecil, lucu, imut, itu menandakan teman-teman hatinya saat ini seperti itu. Sudah? Sekarang menghadap ke teman yang tadi dirangkul. Yo, hadap-hadapan. Angkat tangan yang menjadi orang ke-1. Coba sepakati di kelompok masing-masing. Coba orang ke-1, orang ke-1. Oke. Orang ke-1 berarti yang tidak angkat tangan orang kedua. Setuju? Orang ke-1 silahkan ceritakan perasaanmu ke orang kedua. Orang kedua dengarkan cerita orang ke-1 dan sampaikan perasaan sesuai dengan gambar yang sudah Bapak Ibu gambarkan. Yuk. Waktu bercerita selesai.
Waktu bercerita selesai. Silahkan menghadap Ibu Aat semuanya. Siapa suka hati tepuk tangan. Sekali lagi, panggil Bu Aat. Bu Aat. Yang mana? Yang manis. Good job. Siapa yang mau refleksi bercerita tentang gambar tadi? Angkat tangannya. Yang temannya. Oke. Bunung sama siapa? Sepakati mau bercerita? Mau? Bu Indri hari ini sangat bahagia, sangat senang bersatu menjadi satu. Coba Bu Indri tadi mendengar cerita apa dari Bu Nung? Belum bercerita? Jadi hadiahnya. Oke. Coba tinggal dulu. Hari ini bahagia, tidak ada beban apapun di rumah. Jadi kesini tuh senang. Ibu coba ceritakan apa yang didengar dari Bu Wina. Mana gambarnya coba? Yang ini gambar siapa? Oh tuker. Nah ceritakan gambar Bu Wina, kenapa yang lain smile-smile, yang ini bunga? Ininya nih Wajahnya Bu Wina itu lagi senang, tapi datang sini teh gak enak perut. Oh, Enak iya. badan. Nah, terus Ya, jadi senyum biasa. tertahan ya. Oke. Oke. Kita doakan Bu Wina sehat-sehat supaya bisa sampai tuntas. Mana tadi? Yang Ibu Ar dengar dari Ibu Fitriana. Oh, Untuk hari ini Bu Ar bercerita merasa bahagia bertemu teman-teman lama dan berkumpul dan mendapat ilmu dari. mana coba gambarnya yang Bu Ar pegang sama Bu Fitriana. Apa yang Bu Ar dengar dari Ibu Fitriana? Bahagia. Baru cerita dia, tulus dapat hadiahnya. Saya Fitri, ada cerita katanya hari ini sangat bahagia dan bersemangat. Oke, apa yang Bu Fitri dengar dari cerita Ibu Dewi? Kata Bu Dewi tadi hari ini dia berbunga-bunga ikut kegiatan hari ini, gambarnya seperti ini. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ini karena Ibu Fitri dan Ibu Dewi berbunga-bunga, maka dikasih bunga. Terima kasih. Sama-sama. Bu, dan menggambar ini bisa dilakukan ke anak-anak? Bisa. Nah, hanya itu ayat 2. Bisa nggak dilakukan ke anak-anak? Bisa. Lamun ibu guru rear mikiran MPLS kegiatan online, iya bisa. Jadi Bapak Ibu, kayak bapak jadi ibu guru bikinlah lingkaran. Kertasnya nggak harus kertas bagus. Ibu guru kumpulin kertas bekas. Tadi meremas ibu guru dikasih kertas bekas. Nah itu, Bu, kegiatan meremas itu untuk apa kesananya? Latih motorik halus. Untuk apa lagi tujuannya? Konsentrasi. Untuk ke arah sananya untuk apa lagi? Fokus. Meremas itu untuk pra menulis. Karena anak-anak kita tuh sudah gadget dari orang. Jadi di sekolah tuh harus difasilitasi alat-alat untuk memancing motoriknya. Kira-kira kalau ibu-ibu menyediakan kertas untuk kegiatan meremas, gampang tidak? Boleh nggak buat itu dilakukan tiap hari? Boleh banget. Boleh banget setelah absen. Nah tadi ada yang bertanya, aku mah kelompok B, aku mah kelompok A. Itu hanya menunjukkan cara absen. Jadi cara absen anak usia di bawah A atau disebut cover atau playgroup kan belum bisa nulis. Maka namanya sudah disediakan oleh ibu guru. Mereka sudah tahu absennya nomor berapa. Mengantisipasi anak itu belum tahu namanya sendiri dan belum bisa baca. Jadi hafalin nomor absennya. Asri, kamu itu nomor 1. Jadi dia ujuk-ujuk datang, langsung nomor 1 mencap.
mencap saja bahwa dia sudah hadir. Nah, sudah mencap, Bu Guru kalau sudah dibiasakan di masa MPLS, disadiakan oleh kertas di depan meja, di depan pintu, nanti dia ngeremas sendiri. Siapkan oleh tong sampah atau baskom. Nah, Bu Guru mau ngapain setelah itu? Tapi karena akan ada ikro, akan ada baris, maka sediakan dulu wadah. Tapi si meremasnya itu sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi anak-anak dimotivasi supaya anak-anak mau meremas. Dan itu mah bukan hal yang sulit. Tak pagi-pagi tangannya sudah digerakkan motoriknya. Ya, begitu. Terus anak-anak hari ini kegiatannya menggambar bebas, sebebas-bebas bodinya weh. Nah, sekarang menggambar bebasnya dikolaborasikan dengan bercerita. Betapa serunya. Rek gambarna segede menel, rek gambarna segede ablahu. Tapi menggambar bebasnya dipandu sama ibu guru supaya bertingkat-tingkat. Jadi di planning mendalam. Kan tadi gak rupa-rupa, ayo gambar lope. Padahal petunjuknya satu, silahkan gambarkan perasaanmu hari ini. Tapi kan ketangkapnya beda-beda. Dan aku gak bahagia tuh dengan gambar lope. Dan aku gak bahagia tuh dengan gambar bunga. Tapi nanti cerita akan akur tuh ceritanya hari ini bahagia. Meskipun gambarnya berbeda-beda. Dua ya, yang pertama meremas, yang kedua menggambar. Sama pakai kertas bekas. Dan Bu Guru kumpulin krayon bekas, pensil bekas, spidol bekas, satu keranjang. Jadi jangan riweuh, anak-anak ngambil dulu tina loker, jangan riweuh. Sudah disiapkan di area-area meja-meja. Jadi dia kalau di meja ini ada krayon bekas ya, di meja iya aya pensil warna, di meja iya aya spidol. Jadi langsung tuh digunakan. Itu kegiatan. Lanjut Bu Asri. Nah teman-teman, karena ini ada gabungan ketangkasan, tapi ketangkasannya ada di luar, di skip dulu ya, nanti ketangkasannya di belakang. Maju Bu Asri. Nah teman-teman, materi MPLS pada dasarnya tuh ada 10 tingkatan. Nanti terserah teman-teman mau melakukan yang mana. Dan biasanya MPLS itu yang dicari atau yang akan kita sampaikan adalah tentang karakter religi. Karakter religi itu apa aja sih teman-teman? Berdoa, apalagi? Salam, apalagi? Hafalan, sholat dan lain sebagainya. Disiplin, menyimpan sepatu, berbaris. Apa sayangku? Itu tadi ada di religi. Disiplin, datang ke sekolah tepat waktu. Anak-anak harus disiplin, datang ke sekolah tepat waktu. Bu gurunya kicik. Ada anak di warung dulu. Mau diterima insan ya, tak sih. Kakak mau buat tuh. Mau diterima insan ya, tak si SP hiji. Aduh lalawara. Karena ujung tombaknya ada di guru. Sok cobaan gerak. Kesiangan sebelum Bu Guru memperbaiki diri sama setelah memperbaiki combrak. Bakal cepet anak-anak datangnya. Itu tentang disiplin ya. Mandiri, apa mandiri teman-teman? Memakai sepatu sendiri, masuk kelas sendiri. MPLS apa? Menyimpan tas sendiri. Ada yang dicari sama buat jawabannya. Membuka perlengkapan sendiri. Ada yang dicari sama buat jawabannya. Kenapa?
Sudah kan itu, sudah tidak ditungguin, makan sendiri, itu karek datang ya geus makan. MBG na can aya. Itu dari religi. Itu sudah. Itu religi. Mandi di rumah. Belum tanggung jawab gitu. Pipis sendiri. Oh, masih dianterin. Ada yang tahu? Cuci tangan, tahu? Ciri khas MPLS murid baru. Tidak nangis. Nyata kayak dia kenapa dia naon? Sama. Oh, boleh. Teman-teman, kita sambut pemateri berikutnya, Ibu Ai. Tidak nangis itu ciri khas banget, Bu. Benar nggak? Ciri khas banget. Jadi, Bu Guru jangan pelit-pelit deh. Ketika ajaran baru 12 murid Bu Guru 11 tidak nangis, maka kasih step reward. Dan nggak perlu rewardnya mahal-mahal. Bu Guru bikin lope, bikin kupu-kupu, terus itu kepalanya tiru permen gojek, permen anu seribuan, dulu mah zaman buat 500-an. Nah, si anak yang masih nangis, rek gogoleran, rek inungna ambak, jangan dulu dikasih. Jadi, misalnya Bu, ada ciri khas Abi mereka kasih bintang, kasihlah bintang. Hari pertama loh, itu hari pertama. Betapa anak itu sudah merasa diapresiasi sama Bu Guru. Hari pertama sudah diapresiasi. Bu, Egi dapat jadi 8 belum nangisnya. Udah 8 nggak usah dikasih save reward. Maka rewardnya kasihlah permen lope apa permen lope? Yupi, coklat koin. Jadi cari hadiah-hadiah yang minim harganya tapi lucu jika dipackagingkan. Nah, si permen Gojek itu jika ditancapkan kano bunga bisa jadi hadiah. Begitu ya. Kemudian tanggung jawab. Apa tanggung jawab? Merapikan peralatan MPLS. Tas sendiri. MPLS, Bu. buang sampah. MPLS. Jadi MPLS kabayang teh MPLS seminggu sebelum karek datang hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah itu kira-kira tanggung jawabnya apa saja? Sopan santun. Nah ini sopan santun. Maka dari 10 ini Bu Guru bisa kolaborasikan sopan santun bisa masukkan ke karakter. Gitu. Tanggung jawab bisa masuk ke disiplin, ke mandiri. Nah ini 3 ini bisa jadi 1 poin. Nomor 5-nya nggak ada. Kemana? Nah, percaya diri ini bisa masuk kemana? Ke mandiri. Kejujuran bisa masuk kemana? Ke tanggung jawab. Bu Guru punya waktu 2 minggu. Kira-kira Bu Guru pada ngambil sabriji. Lanjut Bu Asri. Nah, ini penjelasannya. Karakter religi berdoa sebelum sesudah kegiatan ini penting. Kalau Ibu Guru meleset ke 1 hari, merem ayo mau ngadoa, meleset ke 1 hari, itu akan ditandai ke anak kita. Jadi runtutan pembelajaran itu harus jelas. Yang kedua mengucap salam. Nah, pastikan mengucap salam teh pada salam mungkul atau ada ucapannya. Nah, pada anak heula atau pada guru heula? Guru heula. Nah, itu tuh harus ditulis, Bu. Dan guru kelas 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C harus sama seperti itu. Kalau Ibu mau menanamkan karakter.
ulah kieu nu ieu mah saralamnya budak teh guruna salah aya nu ieu mah lulumpatannya anu salah berarti guruna nu acan runtut. Jadi Bu, sekarang tuh banyak guru PAUD cum laude, lulusan S1, S2. Tapi gayanya nggak kayak kita, ibu nggak kayak kita seperti dulu. Jadi akhirnya mah buat jarang sekali dengar di kelas itu A, B, C, D, E, jarang. Di situ Senin, Selasa. Dulu mah buat lagi jadi guru, sa-album. Nah, kita jadi dekor teh jadi alat peraga. Teman-teman lihat ke sini. Adam, Idris, Nuh, beres kali. Teman-teman lihat sini. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Teman-teman lihat ke sini. Tabung rukun Islam. Teman-teman lihat ke sini. Osok tuh ayeuna gitu. Osok, tapi tidak semua. Apalagi guru-guru baru. Nah, tugas kita Bu, SOP ini, standar sekolah ini harus dibiasakan, harus ditulis. Jadi ke kepala sekolah ngagaung ke kelas ieu, ngagaung ke kelas ieu, ngagaung ke kelas ieu. Kok tidak akan mengganggu meskipun suaranya sama, lagunya sama, tidak akan mengganggu karena punya sekat masing-masing. Itu Bu yang penting. Nah, itu kapan harus dibiasakan? Di masa-masa MPLS. Ibu-ibu susah-susah payahlah di masa MPLS supaya kesananya terbiasa. Bu Asri kayaknya tunduk senam tangan dulu. Bu Guru mimpin senam tangan. Stand up Bu Guru. Alah. Tang. Baik, masih sebentar. Baik, guru-guru hebat semuanya, kita senam tangan dulu ya. Ada yang sudah tahu? Belum ada? Ini dulu, terus ini buat lagi. Ya, 1, 2, ya, lagi 1, rok, 1, 2, rok. Berhadapan dengan teman-teman. Pakai musik. Sekarang siapa yang punya ide diapain lagi? Goyangkan dulu badannya ya. Goyang dulu. Ada yang punya ide diapain lagi? Tepuk dada sama tepuk apa? Tepuk dada sama tepuk paha-pahanya kan? Ha! Ide terakhir diapain?
Jangan di jari sama apa? Bahu. Oke, berarti jari 1 kali, bahu jari 2 kali, bahu. Uji coba. Tu, wa, ga, go. 1 kali ini. Oke, Bu Guru salah, minta maaf ya. Tu, wa, ga, go. Oke, siap musik Bu Asri? Goyangkan. Goyangkan dong badan melalui ini. Jangan terus Guru. Setia. Lagi. Gunjo, dapat berapa gerakan? 4. Tuh. Jadi, mun guru dibuat menang hiji, geus we hiji. Maju, lanjut. Teu kudu buat mikir. Tanya aja anak-anak mau diapain, Nak? Collab sama teman Boleh. saya. Boleh. Oke, collab sama teman gimana? Tangannya begini cenah. Tepuk ke sini. Coba berdua. Berarti ide kelima. Oke. Gimana? Oh, katanya mau pakai shoulder, mau pakai bahu, mau pakai body. Kira-kira cocok di tema atau topik apa? Pakai body, kira-kira cocok di topik apa? Diriku, eta beres MPLS iya langsung. Oke, uji coba dulu. Tuh, wa, ga, go. Nah, terus Bu, kan tadi ku buat aktivitas dari aita ngomong. Cing atuh seri. Seri guys, seri. Oke, siap. Siap? Uji coba. Tuh, wa, ga, go. Rock, set. Rock, set. Rock, set. Rock, set. Pakai musik Basri. Siap? Iya. Lagi. Good job. Oke. Silakan duduk kembali nih. Maju Bu Asri. Yang ketiga, teman-teman, di training Bu Aat, kalau mau pipis, kalau mau kentut, kalau mau jajan, silahkan langsung melangkah. Nggak usah izin, silahkan langsung melangkah. Ya, oke. Yang materi ketiga adalah mandiri. Nih Bu, mandiri itu kira-kira kenapa kok sedikit? Bu, yang sedikit tapi yang biasa dilakukan. Mandiri, pakai sepatu sendiri, membuka menyimpan tas, makan minum sendiri. Jadi tidak selalu didampingi, tidak selalu dibantu. Tapi jika ada anak-anak yang harus dibantu, pisahkan. Tapi terus dimotivasi anak yang harus dibantunya. Kemudian tanggung jawab baru nih ke kelas, merapihkan mainan setelah digunakan. Tapi ini ada prosedurnya, harus dibilangin dulu ke anaknya. Misal, Bu Guru di kelas itu praktek, mainan bisa awurkeun carina awur. Bu Guru nanti kotaknya dinamain Lego, balok. Anak tuh nggak bisa baca nggak apa-apa. Maka, punten Bu, Nurul ada kata binatang di sana. Maka tanda di kotaknya harus ada gambarnya Bu. Supaya anak yang tidak bisa baca itu melihat gambar. Jadi kayak gini nih Bu. Di kotaknya itu ada gambar balok, di bawahnya ada tulisan balok. Ada gambarnya. Teman-teman di circle kan. Teman-teman, di tengah kita tuh ada mainan, semua bercampur, sayuran, buah, balok, naon, Lego.
nanti teman-teman kita akan memasukkan mainan ke dalam kotak yang ada namanya sesuai dengan mainan yang ada di situ. Kita balap-balapan ya teman-teman. Jadi diajarin dulu Bu, diawurkeun heula. Jadi kan di kesehariannya, kalau misalnya mainan belum disimpan di tempatnya, belum masuk ke wadahnya, jangan dulu dilanjutkan doa, jangan dulu dibantuin Bu Guru. Rese mah Bu, lila aja balik teh, orang nonton drakor. Nah, jangan Bu. Ibu guru TK itu bukan nyari hasil, tapi guru TK itu mendampingi proses, betul? Itu parinter. Jadi proses emasnya itu yang Bu Guru tungguin. Misalnya teh, cek buya teh, aduh iya mainan can rapi wae. Tutup tuh pembelajaran 1 hari itu, tutup. Ibu fokus anu mainan hari itu. Kalau ada yang nanya orang tua nanaonan sih ngarapikeun unggul, itu pembelajaran, pembiasaan. Ada yang mau dikejar oleh Bu Guru, ada standar yang mau dikejar sama Bu Guru. Jadi itu namanya pembelajaran apa teman-teman? Tiba-tiba teman-teman menutup kegiatan hari itu apa Bu? Isi data. Boleh nggak begitu? Boleh banget. Boleh banget Bu. Bu sering abi mah isi data sawius, teu haram. Tapi ada target karakter yang mau dikejar sama ibu-ibu. Sapatu lung hari itu keluarin sama ibu guru. Hari itu ngurus sapatu. Tapi nggak langsung beresin ya sapatunya, nggak, sapatunya ke tengah tuh. Anak-anak bikin lingkaran. Siap? Acak-acak Bu Guru. Cari sepatunya masing-masing. Kan mau belit. Jadi lewat apa Bu? Lewat game. Kabayang teu Ibu Guru? Tidak. Tutup kegiatan hari itu. Hari itu Ibu Guru mau ngebetulin penyimpanan sepatu. Tas, di mana acak-acakan? Katengahkeun tasna. Diacak-acak Bu Guru. Bu, anak-anak suruh malik. Siap? Cari tas sendiri-sendiri, pakai sampai rapi. Celep, lupa, gak rapi. Nah itu yang dikejar saya Bu. Begitu ya Nak, setiap hari. Terus mau pulang, jangan biarkan anak itu harus bahasa Sunda teh. Caludi apa? Jangan biarkan anak itu tidak rapi. Ibu Guru kudu ngukut sisir, kudu ngukut tisu basah. Camerong pulang di sekolah teh. Deuh, ieu budak naisian di gelis-gelisna. Deuh, ya anak al-muhajirin meni culun gitu. Jangan biarkan. Tapi sediakan waktu beberapa menit, Bu Fitri, Bu Ar-Ar, Bu Oci, sediakan waktu beberapa menit untuk pulang. Kumpulkan anak yang sudah good looking, yang sudah rapi, yang sepatunya sudah rapi, kumpulkan. Sisanya yang sedikit, instruksikan ke guru sebelah. Bu, punten, lap wajahnya pakai tisu, sisir rambutnya, kerudungnya betulin. Baris itu sudah dalam keadaan good looking semuanya, sudah dalam keadaan gelis semuanya. Bu, itu teh pahala buat eta anu narik ke surga kita teh. Pahala Bu, jangan disia-siakan yang masih mau ngajar. Coy buat. Jadi buat mah geus sabaran Bu, geus sabaran ka orang kecil, ka anak kecil mah. Jadi buat mah sudah dikasih orang dewasa ngajarnya. Jadi buat mah sudah ngajar guru di Prima Isaninya, enggak ngajar murid. Jadi sudah tidak bisa ngolok. Atuh, orang teker cali, tiba-tiba pok. Jai dalam hati Bu, dalam hati. Kan Bu Guru mah enggak, sini Nak. Kira-kira yang Wina lakukan tadi bagaimana? Jadi ditanya anaknya, bukan nggak boleh begitu ya? Itu teh nggak sopan ya, nggak sopan Bu Guru begitu. Awas tuh ilmunya nanti tidak bermanfaat. Enggak gitu. Banyak kali lebar. Anak dapat tuh minal iman.
kun payakun. Teka arahnya Bu. Begitu ya. Itu bagian dari MPLS. Maju Bu Asri. Nah, ini kerjasama. Ini bisa dilakukan pada saat tadi tuh di kemandirian. Jadi ini bisa digabung dengan mandiri. Jadi berbagi mainan, kemudian bergiliran saat mainan, menolong saat teman, menolong teman. Bu, yang penting, yang nggak kalah penting dari salam itu adalah antri Bu. Jangan dibiasakan anak nyerobot, jangan dibiasakan anak tidak pakai aturan. Itu berbekas Bu sampai dewasa. Kenapa banyak para pejabat tidak mau antri? Karena dia sudah pejabat terus dia tidak ke dokter kudu ujuk-ujuk su. Gak gitu hidup mah. Jadi ajarin dari masa sekarang. Kira-kira kalau pembelajaran antri itu ngapain aja sih? Cuci tangan. Maka penting tadi ada apa di depan? Ada absen itu penting. Itu secara tidak langsung ibu guru ngajarin antri. Jadi setelah anak nyimpan sepatu langsung antri. Bu gurunya sabar. Lu ya habis waktu 10 menit itu masalah, kurangi pembelajaran. Kan ini yang mau dikejar sama ibu guru, karakter. Jadi ibu guru harus mengalah. Memang hidup itu tidak bisa begini, ya guru benang, ya guru benang, ya guru benang, tidak bisa. Mau nu mana heula. Maka perlu disusun program MPLS-nya. Nah, kenapa nggak disusun sekarang? Akan beda-beda di sekolahnya masing-masing. Kebutuhan di Bu Yanti makieu, kebutuhan di Bu Mira makieu, kebutuhan di Bu Ina makieu, kebutuhan di Bu Upi makieu. Maka nanti siapa yang berembungnya? Sekolah masing-masing. Karakter apa yang mau diutamakan? Misal, yang pertama adalah salam. Tulis, salam itu mau berapa hari? Misalnya salam itu untuk 3 hari. Runtutan salam itu ngapain? Siapa dulu yang salam? Apa yang harus? Nah, begitu, dibikin program. 3 hari sudah selesai, anak semua 99% sudah salam. Berarti ibu guru boleh pindah ke kedua. Bu, kumahanya anak teh karek 40% salam nanti. Lanjut 2 hari lagi. Maka perlu ada ikhtiar dan doa ibu guru yang kuat. Jadi Bu, anak ibu itu dibawa sholat sama ibu teh. Kalau ibu anak baru belum apa namanya, dibayangkan wajahnya. Setelah sujud terakhir, setelah salam, ungkapkan oleh ibu guru semoga, bukan semoga, hari ini anakku A, B, C, D, E, F, G, H sampai 30. Tadi apa yang diharapkan? Bisa tertib, tidak nangis, bisa diatur, sok ucapkan kubu. Afirmasi ku ibu guru. Setidak-tidaknya di subuh ibu guru. Jadi pagi-pagi ibu guru sudah siap mau ngapain. Kemudian sopan santun ini bisa, nah kayak tolong, maaf, terima kasih. Ini bisa kanu religi ya Bu. Jadi anak-anak kita tuh harus dibiasakan. Kalau ngambil tuh harus minta izin. Kalau harus punten itu dibiasakan Bu, diajarin. Jadi tadi ibu karakter yang pertama tuh mau apa aja? Salam, antri, terus sopan santun. Nah itu bisa masuk ke situ. Karena ditentukan harinya, misalnya nomor nih. MPLS karakter hari berapa, nomor, tanggal, kemudian materinya salam ya. Nah terus tata cara, terus checklist sudah berapa hari itu bisa dilakukan. Lanjut Bu Asri. Nah ini kebersihan kesehatan, ini penting nggak Ibu Guru? Penting, karena kan di sekolah kita ada MBG, berarti harus cuci tangan dulu. Nah, jadi selalu begini ya Bu, materinya cuci tangan. Caranya gimana? Ditulis Bu, ditulis. Jangan diawang-awang. Kalau perlu,
ditulis terus ditempel. Tata cara karakter ini, tata cara karakter ini, supaya ibu guru ingat, oh kudu gitu. Jangan coba-coba, kaliwat, jangan coba-coba. Kalau ibu guru bae geus kagok kaliwat, itu akan dampak ke anak kita. Cek budak bae ada bu guru nanti ningali itu kudu salah. Nah begitu. Tapi kalau karakter itu sudah ditanamkan, rek kitanya tidak ningali, rek kitanya belum datang, rek kitanya kumaha, dia akan nyamperin kita dan akan melakukan itu. Percaya deh. Lanjut Bu Asri. Oh ini percaya diri ya, percaya diri bisa kemandiri ya. Kenapa sih berani menyebut nama? Ayah ke anak no nggak mau menyebut nama. Apakah menyebut nama ini di sosial masyarakat kita sering ditanyakan? Sering. Kenapa ini harus dibiasakan? Iya. Jadi bisa aja Bu Guru pagi-pagi circle time bikin lingkaran. Lewat apa Bu Guru? Lewat absen. Lewat apa lagi? Lewat nyanyian. Lewat cerita. Yuk berdiri semuanya. Kita akan bikin cerita. Ceritanya diawali dengan nama ibu guru sendiri. Ya. Ini adalah bagian dari percaya diri berani menyebutkan nama sendiri. Aku Bu Aan. Aku kemarin pergi ke City Mall. Aku dengarkan ibu guru. Sebutkan, cerita akan diawali dengan nama sendiri. Ceritanya bebas, tapi diawali dengan nama sendiri. Aku Bu Dede, hari ini aku pergi ke TK yang dikejarnya nama. Halo, namaku Eis. Di hari ini aku pergi ke TK Albi Rohmah untuk mendapatkan ilmu yang baru dari Ibu Aan yang manis. Halo, aku Ranti. Bahaya tuh anak nu ciga kieu. Ujug-ujug nu penting mah nyebutin nama karena target kita adalah nama. Halo, tertulis kan dia. Halo, nama saya Bu Risma. Saya tadi pergi ke sini naik motor loh. Tadi ketemu sama itu ada swalayan yang namanya sama kayak saya, Risma Mart. Halo, nama saya Nung Yeti. Tadi saya diantar sama suami saya ke sini tapi nyasar. Saya nyasar ke sana sampai kantor. Tapi alhamdulillah ketemu dan saya ke sini untuk menuntut ilmu dari Ibu Aan. Halo, nama saya Rohimah. Tadi aku berangkat sama Ranti loh. Nah, teman-teman, silakan duduk dulu. Bu, aku muridnya 30 bakal lama tutup pembelajaran. Ini juga pembelajaran. Target kita adalah menyebutkan nama. Tiba-tiba kiwe. Halo, aku Bu Yulia. Halo, aku Wafa. Sakit tuh tiba-tiba nggak mau cerita. Tenang. No penting mah beunang mana. Berarti mengenalkan nama, berani menyebutkan nama lewat cerita. Ke atas deh. Jadi nggak selalu begini. Zaman baheula ya, boys, kita jadi guru. Cung yang berani menyebut nama sendiri. Nama aku Aan. Siapa lagi yang berani? Capek itu Bu Guru 30 kali nyebut gitu. Tapi sekali aja Bu Guru mah ngasih improve-nya, ngasih instruksinya sekali aja. Biarkan mereka yang berpikir caranya. Jadi hari ini kita akan tahu namanya teman-teman. Karena ini kan MPLS, murid baru. Coba.
Halo, perkenalkan nama saya Ibu Linda. Assalamualaikum, nama saya Hartati. Iya mah halo, cek iya mah assalamualaikum. Kaci teh. Kaci, karena yang kita kejar adalah gitu. Berubah lain gitu. Perkenalkan nama saya, perkenalkan nama saya, perkenalkan nama saya, perkenalkan nama saya. Eta sabar kali ciga. Pabi ai Assalamualaikum, halo teman-teman, nama saya Fitri. Halo teman-teman, nama saya Ar. Saya kesini mau belajar sama Ibu At yang manis. Assalamualaikum, hai teman-teman, saya Koci. Tadi saya diantar oleh anak-anak saya, anak yang kedua dan yang ketiga. Yang bungsu biasanya suka rewel, suka yang emaknya. Tapi alhamdulillah tadi masalah ikhlas. Hai, nama saya Siti Mira dari Pasuruan. Assalamualaikum, nama saya Fitri. Saya kesini sama teman saya. Assalamualaikum, nama saya Dewi. Saya kesini diajak sama Bu Fitri. Dapet tuh? Dapet. Tiba-tiba ayah anak karakternya juga oci. Kamari geus di apa? Mulino disebutkan. Terus ayah. Tadi mah karakter pemalu ujuk-ujuk gitu. Karakter sedang-sedang nyebutin nama doang. Karakter panjang kali lebar bisa sabungkeun. Gitu Bu. Tuh nya Tino berani menyebut nama. Jangan disepelekan Bu. Pernah nggak kita ke undangan tiba-tiba ada saudara jauh, anak buyut kita punya adik, adiknya punya paman, pamannya punya buyut, buta heta. Nanya, "Neng, sabaraha putra teh?" "Dua abah, saha wae, nu mana?" Ditanya anak teh siapanya no? Nah, karena tidak terbiasa. Tapi anak-anak yang sudah terbiasa mengungkapkan, ditanya menjawab sesuai pertanyaannya. Penting Bu, penting. Kabawa indung bapana, iya mah indung bapana alus. Kabawa guruna hebat. Kabawa sakolana sakola di mana? Eta iklan geus tilu. Jadi menyebut nama itu penting. Maka boleh nggak menyebut nama dimasukkan ke MPLS? Boleh. Sama saja dengan meremas. Maka suka ada tanda di sini. Neneng, apa kabar? Oke. Hai Siti Sarah. Alhamdulillah Henu. Maaf yang salahnya tidak kebawa lupa Ibu Guru. Hai Ibu Haji. Senang sekali Ibu Haji sudah tua masih mau belajar. Nah, terus dipapai. Irama sekali Ibu gurunya. Jangan mahal nama. Pokok nama Ibu punya utang, Ibu punya cicilan, Ibu punya tunggakan, Ibu gaduh kodol, Ibu can asalon, Ibu beas tinggal saletar deui, tunda tah dina gerbang. Alah, beas kumanya beas. Ya, ya begitu. Gas habis, listrik geus nenok biasa eutik deui, kuota komo deui, askin karena sudah dipikiran. Eta bijilna berbarengan. Bagaimana perasaan ibu-ibu? Maka semua itu perlu dibawa, harus dibuang, tidak usah dibuang. Dibawa, simpan dulu, nitip. Kayak wih di sekolah dicatat deui. Gitu. Terus, nah, bagian rangkaian dari percaya diri D adalah mau mencoba hal baru. Ini yang sering ibu guru pencit. Bisa? Termasuk buat sih maafnya.
Astagfirullahaladzim. Istighfar sadena. Astagfirullahaladzim. Tobat sadena. Astagfirullahaladzim. Karena itu dosa teu karasa. Tong itu. Terus. Kade. Nah itu Bu, tong kitu. Kade. Tah eta hilangkeun. Leuheung lamun pakai suara tenornya, pakai suara dalam, da ieu mah tuh pakai suara anu melengking falsetto ieu mah. Kade. Tong. Nah, eta teh Bu. Eta. Bener teh Bu? Ringkang teh. Di jauh-jauh ningali udah geus ngajungkeun. Santai Bu, berdamai Bu. Kalau Ibu nggak mau suara melengking, falsetonya muncul, tapi ketika Ibu disuruh lomba nyanyi ku kecamatan, palas dan kayak eleh di kabupaten mah. Kumawas Bu, berdamai Bu. Langsung Ibu masuk. Kursi nu ngajungkir tadi Ibu mau suruh anak, pikirkan. Mau suruh anak, mau Ibu ambil sendiri. Nyuruh anak ente, ngambil sendiri ente, ngomel satu paragraf. Datang si Neng, si Ibu guru hijri. Kunaon pun itu panjang kali lebar. Masa atuh, dina tadi teh geus berdamai dengan diri. Bade dibetulkeun ku abi. Geus pahalana keur abi titik. Langsung datang ke kelas, kursi nu tadi dialungkeun ku budak, ambil, simpan. Beres teh? Beres. Teu kudu ngaluarkeun falset, teu kudu jis naik kagis, teu kudu. Lanjut Bu. Nah, kejujuran. Kenapa ini penting? Masa MPLS Ibu parios tas anak-anak. Pernah ke Lego tiba-tiba masuk ke tas anak? Maka ini penting. Pernahkah pipiringan sesendokan gegelasan aya di tas anak? Tiba-tiba mamana nelpon, Ibu nah seueur mainan di anak abi. Nah, cari cara kalimat yang betul untuk menyampaikan informasi ke orang tua. Ibu udah putra Ibu menyerang enggak? Cari kalimat, cari kata yang bikin enak orang tua mendengar kalimat Ibu guru. Kira-kira apa kalimatnya? Ada piring, buah-buahan, Lego, pajal, teh 10 potong eta si pajal asup ke atas anak. Orang tua nelpon, Ibu nah seueur mainan di tas anak abi. Kira-kira ngomongnya ke orang tua harus gimana? Pilih kacanda. Solusi itu kan masalah pilih kacanda. Solusinya apa? Dicanda deui. Kan pilih kacanda dibawa kembali untuk make sense eta bahasa Sunda. Jadi, Bu, biasakan jangan asbun. Tapi berpikir dulu mau ngomong apa, mau ke siapa, mikir dulu. Beda abi mah eta mau baturan. Maneh enggak bisa betul. Tidak bisa Bu, enggak bisa begitu. Kudu berpikir dulu, apalagi hubungan masyarakat guru dengan orang tua. Ibu kalau disalahin sama orang tua, yang pertama dilakukan adalah sabar. Apa Bu? Sabar. Jangan marah dulu. Kalau marah dulu Ibu langsung kayak jangan. Banyak loh orang tua yang memindahkan anaknya gara-gara hal sepele. Abi tegeuna ku guru hal sepele. Padahal mah geus maaf-maafan. Jadi hindari hal-hal sepele itu, hindari ya Bu. Pokoknya berhubungan dengan siapapun, dengan masyarakat harus berpikir dulu, harus apa dulu? Berpikir dulu, cari kalimat yang enakeun, jangan menuduh. Mungkin kacanda tadi ku ade enjing atuh dibantu deui mama. Isukna lapor deui, nah aya kene. Ulangi lagi, kacanda deui, enjing canda deui.
hari katilu Gusti makin loba keresekan we mama bari dibetulin anak nantong diantarkeun. Berarti kalau 3 hari kacana, hari keempat apa yang harus ibu guru lakukan? Cuk, menasehati itu nomor 5. Nomor 1 naon? Memberi contoh. Gimana cara memberi contohnya? Barang harus kembali ke tempat. Yang paling pertama itu apa sih kira-kira? Pemeriksa tas, tapi dilibatkan anaknya. Yuk, kita main game sekarang. Tas teman-teman ada di hadapan teman-teman semuanya. Bawa, cek di artis mah konten naon gini kan, bag-bag gitulah. Nah, kita bikin konten, open bag. Kita bikin konten open bag. Baik, dibuka slidingnya sama-sama buka. Yuk keluarin semua barang teman-teman ke depan teman-teman. Set. Nah, yang punya teman-teman masuk lagi. Yang punya sekolah simpan di tengah. Masuk tuh kira-kira? Ngerasa dituduh tuh anak? Iya. Ya, tuh. Oh itu mah langsung ini aja diajak cerita anaknya. Terus kolaborasi dengan orang tua. Jadi tahapan 1, 2, 3-nya dapat dulu yang tadi dibawa, terus dikembalikan, dibawa, dikembalikan. Nanti lama-lama juga paham. Tapi caranya disamain sama yang lain. Belum bisa bicara. Itu mah privat aja secara berdua. Terus bu guru emang enggak apa-apa nerima murid begitu. Ya biasanya harus di sekolah khusus karena guru yang umum itu tidak bisa menangani hal-hal itu. Buktinya ibu juga bingung kan gimana caranya. Dia harus, nah itu yang harus sadar itu mamahnya. Kalau di Prima Insani mah harus ada guru pendamping 1. Jadi dia ya digaji dari sekolah, ya digaji dari orang tuanya gitu. Karena itu harus didampingi. Nggak bisa enggak, karena nggak ada, bu guru bukan ahlinya. Tapi kalau kepepet materialnya di sedang-sedang aja atau di bawah rata-rata, kita bantu aja. Jadi main itu berarti kan tadi mah prosesnya ke 1, ke 2, ke 3, nah ini langsung ke 3 gitu. Jadi maksudnya tadi selalu diajak ngobrol gitu, meskipun dia tak paham. Insya Allah sih. Iya, dia tuh di sekolah khususnya juga dia akan berkumpul dengan orang-orang yang begitu. Enggak. Padahal mah enggak, itu ada teori-teorinya. Itu harus dibantu. Lanjut nanti privat ya. Nah, tidak merusak mainan. Kira-kira kalau merusak mainan konsekuensinya apa? Mengganti. Jadi ini harus disepakati dengan orang tua. Pernah tuh aya nu mupuskeun kaca. Pernah tuh aya nu ngarusakkeun. Nah itu tuh harus kesepakatan dengan orang tua. Harus diganti. Nah ini mah aturan sekolah. Yang bicara adalah kepala sekolah dengan aturan tertulis. Kenapa ini muncul? Karena ini ada di setiap sekolah. Tiba-tiba di Buar itu di depan tuh ada rumah Harley. Rumah Harley itu yang punya sekolah. Tiba-tiba mejanya, kacanya yang tebal dijejak. Bebes lah. Kita videoin, kita fotoin, CCTV-nya dikasihin, diganti sama orang tua. Tapi kan ininya sudah perjanjian dengan orang tua. Jika ada merusak hal-hal lain, itu harus diganti. Ini mah urusannya kepala sekolah dengan orang tua. Kalau ini tidak ada aturannya, maka orang tua tidak akan bisa mengganti. Ya. Kemudian menjaga kelas tetap rapi. Nah sama dengan tadi, anak keluar tuh harus gelis, harus kaset.
Ini juga sama Bu, kalau kelasnya belum rapi, jangan dikeluarkan. Pernah ke ibu ningali kelas, di ditu namru, di ditu ngagulung, di ditu kertas, di ditu krayon, pernah ke? Ges gitu sudah weh. Jangan Bu, libatkan anak ibu. Lagi-lagi dengan main game, lagi-lagi dengan nyanyi, lagi-lagi dengan tepuk. Meja di tengah, anak-anak ngejajar lingkaran dia. Senangnya di sini senang. Tiap ibu berhenti nyanyinya, ambil satu benda masukin ke tempatnya. Udah gitu boro-boro naik senangnya nanti di sini senang, di sana senang. Hop si bu guru teh langsung ambil. Tapi kan gak beres nah. Kursi nah tapi rapi. Karena kelas kita sudah oke, sudah rapi, teman-teman, maka kita akan baris untuk persiapan pulang. Cek yuk satu-satu. Udah gitu teman-teman berdua-berdua. Silahkan teman-teman cek temannya. Saling cek. Tasnya udah ke bawah, sepatunya sudah dipakai, rambutnya sudah rapi, nah itu dicek. Jadi Bu, teman-teman nyari ide, nyari cara. Awal-awal ngaku bu guru semua, lama-lama mah ku teman-teman. Lanjut Bu. Oh ini, udah ya? Nah, yuk keluarin kertas putihnya 1 lembar. Kertas baru ya. Kertas baru sudah. Ambil alat tulisnya. Teman-teman mau pakai apa? Teman-teman buatkan titik sebanyak 10 kali di mana aja terserah teman-teman. Bebas. 10 kali. Boleh pakai krayon, boleh pakai spidol, boleh pakai pensil. Coba hitung pakai suaranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, namun Bu Upi, ada yang gambarnya seperti ini, set. Namun Bu Yuli, ada yang gambarnya seperti Bu Yuli, set. Padahal ya kertas segede ablahu, tapi tidak naon, karena anaknya mau begitu. Perlu dicarek tuh. Kan Bu Guru tadi nyuruhnya terserah. Oke. Tahap 1 menggambar titik sebanyak 10 kali. Tahap 2 lingkari 2 titik dengan krayon. Di situ nyana krayon dengan pewarna merah. Lingkari 2 titik dengan pewarna merah 1 kali. Sudah? Coba lihat. Lingkari 2 titik dengan warna merah 1 kali. Sudah nak? Sudah. Coba Bu Atrian ke atasin. Warna apa itu? Merah. Ada anak yang begini, ada anak yang begini. Lingkari 2 titik dengan warna merah 1 kali. Terus yang begini bagaimana? Tidak gimana-gimana, biarkan saja. Yang dibetulin, udah begitu dulu. Baik, ambil warna biru. Sudah? Coba cek warna birunya mana, lihat bola. Ada? Oke. Teman-teman, sambungkan 5 titik oleh warna biru.
Sudah? Coba lihat sini. Sambungkan 5 titik dengan warna biru. Yang ini mah begini. Yang ini mah begini. Ditambah kasih warna merah. Boleh tuh buat? Boleh. Boleh. Kan tidak ada kalimat tidak boleh menamras warna merah. Tuh, yang ini mah begini. Nah, Ibu Haji, coba lihat Bu Haji. Ibu Yanti. Sini, coba buat cerita. Nah, coba hitung titiknya ada berapa? Biarin. Ini punya siapa tadi? Oh, punya Bu Dede. Baik, ambil warna hijau. Cung, warna hijaunya ke atasin. Tah, iya mah hijau muda, iya mah hijau tua, boleh tuh? Boleh. Dan Ibu Guru nggak bilang spesifikasi hijau muda hijau tuanya, ya. Lingkari, salah. Beri gambar segitiga di 3 titik. Tah, Ibu Yuli uyak-uyakan karena titiknya segede menel. Pinjam. Padahal tadi Ibu Guru sudah bilang yang sebelahnya itu kurang tepat. Sebelahnya ngikutin kurang tepat. Tapi perlu nggak dibahas oleh Ibu Guru? Tidak perlu. Berarti daya tangkap anak-anak itu berbeda-beda. Baik, sekarang balikin kertasnya. Sudah? Oke. Gambar atau tulis huruf A besar di tengah-tengah dengan warna apa saja? Gambar atau tulis huruf A besar di tengah-tengah dengan warna apa saja? Di tengah-tengah dengan warna apa saja? Sudah? Ada tipikal anak yang presisi di tengah hurufnya gede. Tadi Bu Guru udah bilang besar. Segede menel. Kedua berarti karakternya menel. Oke. Baik. Lingkari huruf A-nya. Warna apa saja? Sudah kan? Oke. Sekarang ambil pensilnya. Teman-teman tulis huruf A sebanyak 5 kali di mana saja? Di mana saja? Sudah? Tulis huruf I 1 kali. Huruf U 1 kali. Huruf O 1 kali. Huruf B 1 kali. Huruf C 1 kali. Bu Aat, kumahanya ada anak abdi macan apa huruf? Berarti tunjukkan hurufnya. Jadi Bu Guru punya kartu atau punya huruf, berarti memakai media lain. Huruf D, huruf E. Pinjam saya. Ada yang seperti ini, pinjam nak. Kalau buah pak mah cicing di tengah-tengah. Bios tuh. Bios. Dan bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah hurufnya. Huruf F, huruf G, huruf H, huruf J, huruf K. Nah, kira-kira lamun kieuan lama tuh? Lama Bu, bisa seharian.
Jadi ini pembelajaran klasika tentang huruf, atau jika teman-teman ada waktu kosong atau pembelajaran habis, nah ini pengayaan literasi. Apalagi kelas B, ini kelas B sudah hafal, tapi perlu murojaah. What the meaning murojaah? Mengulang-ulang. Nah, bisa teori-teori, metode-metode ini dilakukan ke anak-anak. Sudah? Oke, siapa suka hati tepuk tangan? Kita sekarang akan tepuk hebat, ujungnya keren. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, keren. Good job. Teman-teman, yuk kita lingkari seluruh huruf A-nya. Bebas. Sudah? Teman-teman, yuk kita hitung huruf A yang tadi teman-teman lingkari. 1, 2, 3. Ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Ada 6. Coba hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? 6. Coba Bu An mau lihat tangannya 6, tunjukkan. Coba dilipat satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tunjukkan ke temanmu jarinya yang 6. Sama nggak? Sama. Itu. Sabar kali pembelajaran. Huruf, bentuk, berhitung, warna, mengklasifikasi, sabriji. Kenapa teman-teman sering mengeluh, aduh tarere anak abi mah belajarnya dasar rupa. A na geus dibikinin, huruf na geus dibikinin, bagikeun. Lingkari huruf A, geus atuh sama cepat, geus anggeus. Coba cara-cara ini digunakan. Yakin tak lama jaba anak teh mendengar, mengucapkan, melingkari, berhitung. Tinggal apa coba? Tinggal apa? Kak, non Bu Asri, Kak. Tinggal apa coba? Kadaek. Tinggal kadaek. Nah sih, tinggal kadaek. Mending teu daek, Bu guru teh gitu Bu. Tinggal kadaek. Nah ini 500 rupiah itu semayang-semayang. Belilah Ibu guru. Di mana belinya? Begitu. Jadi segala rupa oge tinggal kadaek. Bu guru, caranya udah paling bener deh guru kita, guru SD kita zaman bageula sagala ditulis udah paling bener. Budak aya nama kelas genep baru tuh tulisan nakarnya ngerti. Teu aya tulisan halus, teu aya menulis 100 lembar, 100 baris, teu aya. Jadi Ibu, apa yang Ibu dapat hari ini, coba Ibu beli buku khusus ulah dihijikan aja resep, aja belanja, aja cicilan, aja arisan ulah dihijikan, ulah dihijikan. Buku khusus. So, langsung coba cek di belakang nanti ada tulisan naon. Di paling belakang cek tulisan naon. Pasti aya wae. Geus kitu di tengah-tengah, paling tengah-tengah buka aya naon. Pasti aya tulisan lain. Khusus. Mana anu ikut kombal dari awal? Nah. Jadi khusus Bu. Ibu biasakan tulis dulunya, setelah tulis nanti biasakan di print, ditempel. Sidik-sidik ku Ibu dah sidik-sidik. Anu kan ya, oh nyanyi heula, ieu heula, ieu heula. Nah, padahal kita udah katalar dah. Udah katalar, tinggal naon tadi Bu? Jadi Bu guru coba tanya ke diri sendiri, daek teu,
Kereta? Insya Allah. Insya Allah. Jadi ibu guru tulis dirinya teh melukis dengan jari, dengan krayon, dengan cat air, dengan spidol, dengan udah tadi dengan kunyit, dengan lima ya. Itu sholat duhur sorry digituin dengan koas, dengan tinta, dengan sedotan, benang, daun, kelereng, itu biji lah tadi apa ya bahan tak gitu. Maka kalau ditulis kabayang bu, judul atasnya melukis. Karena Bu Seni karek menang tilu, di bawahnya geus aya judulnya gak boleh. Bisi kayak 7 tiba-tiba ngaceng aya panah kuril kabelah dieu tong teu kacing. Eta geus pihoreameun macan lagi. Jadi sisakan tuh satu space judulnya melukis naon. Cek Bu guys teh, abi mah geus kolot, geus katalan. Tapi kan kolot itu loba pohonna. Benar tuh? Ya bayangkan melukis dengan print lock. Nu rajin mah cek buah pateh kamari teh geus melukis dengan benang contreng. Ulah satahun buah pak melukis dengan benang, isuk bulan isuk benang. Kan dirinya geus ngaderenin aya 11 alat. Maka contreng tinggal kadai. So, geus kitu di dieu. Eta kan pelukis. Buka dari halaman berikutnya. Apa kira-kira yang bisa dianak buahkan begitu? Mencap dengan daun, dengan batu dengan kaci teh cenah buat. Kemana jawabannya eta? Wortel, terus cotton bud, sayuran bisa naon wae? Sawi, wortel, bawang, kentang. Hayang rada mahal, apel. Hayang rada mahal, balimbing. Bisa. Aya teu balimbing. Ditulis menang tah. Menang 20. So, lain ieu mah kertas deui. Saumur-umur mencap dengan jari. Da aya 20 cenah. Cambeak jeung jempol kaki, cambeak jeung siku, cambeak jeung bujur. Dah kumaha tuh? Diapain Bu Guru tadi diapain? Ditulis. Setelah ditulis, diketik, tuh ujung-ujung di print. Diketik, di print, ditempel, dicontreng, dikerjakeun asal kadai. Melukis, mencap, terus meroncek dengan manik-manik, sedotan, kertas krep, makroni. Oh ada, teman-teman ada dulu. Kita skip dulu teman-teman, sholat dulu, udah sholat, teman-teman bawa bekal. Ini ya ciri khas kombel kita. Jadi makannya bawa bekal. Sok boleh sholat dulu, udah.